warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini kami dari kelas 12 4E30, di mana yang beranggotakan Diana Aprianti, Hamzah, Murahmin, Muhammad Iqbal, dan Triwiranto. Di sini kami akan menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai makalah Sistem Informasi Pengaduan Keluhan Masyarakat berbasis web. Bab 1 Project Charter. Di mana di sini ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi di zaman sekarang membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi baik di bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lainnya. Seiring dengan perkembangan dan tingkat kebutuhan manusia yang semakin beragam, saat ini informasi diharapkan bisa lebih cepat dan efektif daripada yang sudah ada, serta dapat dijadikan fasilitas untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, melihat dari perkembangan teknologi saat ini belum sepenuhnya dimanfaatkan baik oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang kami dapati di sistem informasi kali ini yaitu banyak sekali keluhan dari masyarakat di daerah Kabupaten Sambas, mulai dari kesehatan, transportasi, fasilitas umum, tindak kriminal, masalah infrastruktur, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami menyediakan layanan dengan sistem informasi berbasis web dari masyarakat kepada pemerintah. Dengan adanya sistem informasi berbasis web ini diharapkan akan membantu dalam pengaduan bagi masyarakat dan akan cepat ditanggapi oleh pemerintah tanpa adanya terhambat komunikasi dan cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Web ini juga memudahkan pemerintah dalam melakukan tugasnya. Keuntungan yang kami harapkan dari adanya proyek yang dilaksanakan ini yaitu memudahkan dalam proses mendata dan mengatasi kendala yang diadukan oleh masyarakat dan memudahkan pemerintah dalam mengerjakan tugasnya. Perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Yang pertama ada analisis dan desain sistem yang dapat dikerjakan selama 7 hari dengan estimasi biaya Rp1.000.000. Desain UI, jumlah hari yang kami butuhkan yaitu 10 hari dengan estimasi biaya Rp5.000.000. Pemrograman dengan jumlah hari 30 hari dengan estimasi biaya Rp20.000.000. Prototyping, desain interface dengan jumlah hari 7 hari dengan estimasi biaya Rp10.000.000. Melakukan demo dan testing dengan 7 hari dengan estimasi biaya Rp2.000.000. Dan melakukan revisi jika ada dengan jumlah hari 7 dengan estimasi biaya sebanyak 2 juta. Maka jumlah hari yang kami butuhkan sekitar 68 hari dengan estimasi biaya Rp40 juta. Oke, saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa sistem berjalan. Apa itu analisa sistem berjalan? Itu adalah sebuah gambaran tentang sistem saat ini yang sedang kita lakukan, yaitu sistem berjalan di web pengaduan masyarakat. Sistem yang digunakan yaitu user akan melakukan login pada suatu aplikasi atau web dan melakukan registrasi. Kemudian si user akan mengirim aduan beserta bukti yang ada dan nantinya akan diterima oleh dari pihak admin. Dan tidak lupa juga user juga dapat memberikan deskripsi tentang keluhan mereka. Terus analisis ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar terkomputerisasi sehingga dapat lebih efektif dan efisien. Oke. Ada pula analisa kebutuhan sistem dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu analisis kebutuhan input, analisis kebutuhan proses, analisis kebutuhan output, dan juga analisis kebutuhan topologi. Dari kebutuhan input sendiri yaitu yang dilakukan oleh user, yaitu melakukan login, mengisi form pengaduan, menyertakan bukti dan keluhan yang dideskripsikan, serta user juga dapat melihat tanggapan dari para admin. Ada pula analisis kebutuhan proses dari pengaduan masyarakat ini
akan ditindaklanjuti oleh admin, dan juga pula dari user bisa mengirimkan bukti serta deskripsi tentang apa yang diadukan oleh si user tersebut kepada pihak admin atau kepada pihak pemerintah melalui sistem tersebut. Ada juga analisis kebutuhan output, yaitu skenario ini dilakukan oleh admin. Admin juga membutuhkan login tentunya, mengelola pengaduan masuk, mengelola user, dan juga mengelola registrasi yang masuk. Ada pula analisis kebutuhan topologi. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, biasanya menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Oke, kita lanjut. Ada pula desain sistem. Desain sistem adalah rancangan dari suatu sistem tersebut. Untuk sementara, sistem ini terdiri dari beberapa UI desain system, yaitu sistem merancang kumpulan komponen yang dapat digunakan berulang, memiliki standar yang jelas, dan dapat digunakan untuk merakit banyak halaman dalam device yang berbeda-beda sekaligus. Oke, berikut ini adalah contoh use case-nya. Ada di sini kita bisa lihat ada user dan juga ada admin. Dari pihak user sendiri, user bisa melakukan atau melihat tentang aplikasi ini dan juga bisa mengirim pengaduan, melihat keterangan yang ada di aplikasi, dan juga melihat proses pengaduan. Terus si user di sini juga bisa melakukan login dan harusnya melakukan login. Begitu pula dengan admin. Tapi di sini admin tugas sebagai admin yaitu menanggapi pengaduan, terus menerima atau menolak laporan pengaduan, mendistribusikan laporan pengaduan ke dinas yang terkait, dan juga mengelola laporan pengaduan. Ada pula contoh activity diagram. Yang pertama yaitu kita mulai dari pihak adminnya. Dari admin sendiri dia bisa melihat laporan, terus dikembalikan lagi ke sistem untuk menampilkan laporan tersebut, dan juga admin ditanggapi lagi oleh adminnya. Dari admin juga memberikan inputan, yaitu bisa menolak atau menerima pengaduan dari user. Terus dari sistem sendiri akan membaca, menampilkan status menerima atau tidak. Dan di sini untuk activity diagramnya selesai ya untuk admin. Terus activity diagram untuk si usernya sendiri, user akan memilih jenis pengaduan. Terus dari sistemnya juga akan menampilkan pengaduan untuk si user ini, dan si user juga akan melengkapi atau mengisi laporan pengaduan yang akan diisi oleh si user. Udah diisi, udah selesai oleh user ini diisi, terus dikirim nih oleh si user, dan oleh sistem akan dicek laporan tersebut kemudian ditampilkan oleh sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video dari teman saya tentang metode penelitian. Desain basis data. Desain basis data merupakan kumpulan dari file atau arsip data yang saling berhubungan, yang disimpan di luar komputer atau dalam media penyimpanan tertentu untuk manipulasinya. Basis data diorganisasikan sedemikian rupa sehingga untuk nantinya dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien serta mudah. Jadi basis data ini adalah sebuah file atau arsip data yang saling berhubungan, yang tersimpan di luar komputer atau dalam media penyimpanan tertentu. Nah, intinya begitu. Lanjut. Rancangan ERD. Nah, jadi di sini ada admin. Admin ini selaku ada berapa komponen, yaitu admin, ID-nya ID admin,
terus nama admin, alamat, username, password. Nah, jadi admin ini untuk penggunanya nanti di situ akan ada ID admin, nama admin, alamat, username, password. Nah, jadi semuanya itu akan diinput. Kalau tidak itu maka tidak akan bisa masuk. Lanjut, laporan pengaduan. Laporan pengaduan. Jadi laporan pengaduan ini ada berapa komponen juga, itu ID pengadu, foto laporan, deskripsi, keterangan pelapor. Sesudah itu dari admin dikelola ke laporan pengaduan, terus menginput pengadu, ID pengadu, maka langsung masuk alamat, terus nomor telepon, email, username, password. Jadi pengadu ini tidak akan, kalau ada masalah seterusnya nanti si admin akan menelpon, menghubungi via telepon atau email. Lanjut, ini spesifikasi dari file admin data. Terus akronimnya ada akronim, terus tipe, panjang, keterangan. Jadi nomor 1 itu ID admin tadi. ID admin akronimnya adalah ID admin. Tipenya adalah integer. Panjang karakter adalah 3. Keterangan primikai. Terus nomor 2 nama admin. Nama yaitu juga nama admin. Terus varchar, karakter panjangnya adalah 20. Terus nomor 3 alamat juga sama, akronimnya juga alamat, varchar 30. Nomor 4 username juga varchar 6. Nomor 5 password, akronimnya sama, password, tipenya adalah integer, 8 karakter panjangnya. Terus spesifikasi file admin, nama, tabel admin, terus akronim admin, tipe filenya file master, akses filenya adalah random, bebas, file kai, ID admin, softwarenya adalah MySQL. Jadi ini spesifikasi dari pengadu. Elemennya adalah elemen data, akronim, tipe, panjang keterangan. Nomor 1 ID pengadu. Akronim sama ID pengadu, tipenya integer, panjang karakternya 3, primarikai. Terus nomor 2 alamat, sama akronimnya juga alamat, tipenya adalah varchar, panjang karakter 30. Nomor 3 nomor telepon sama, tipenya integer 13, karena nomor HP itu ada yang 13, ada yang 14, ada yang 11. 4 email, akronim email, tipe varchar, panjangnya 20. Username varchar 6. Nomor 6 adalah password, akronimnya password, tipenya adalah integer, panjangnya 8. Ini spesifikasi file pengadu. Nama tabel pengadu, akronim pengadu, tipe file master, akses file random, bebas, sama dengan admin. File kai, ID pengadu, software adalah MySQL, sama, softwarenya semuanya MySQL. Ini spesifikasi file, sama spesifikasi file laporan pengaduan. Ini elemen data, terus akronim, tipe,
panjang, keterangan. Nomor 1 ID pengadu, akronimnya ada ID pengadu. Tipe integer, panjang karakter 3, primary key. Nomor 2 foto laporan, jadi lapor itu harus ada foto, ada bukti. Foto laporan, akronimnya juga sama, foto laporan. Tipe bulk. Nomor 3 deskripsi, sama, akronimnya deskripsi. Berupa teks, tipe teks. Panjangnya adalah 1000, berarti dikasih penjelas karakternya banyak. Maksudnya nih kalimatnya itu bisa 1000 kalimat, 1000 huruf. Nomor 4 keterangan laporan. Oke. Terus keterangan laporan sama, akronimnya sama, fracture 100. Spesifikasi file laporan pengaduan, nama tabel laporan pengaduan. Akronim laporan pengaduan, tipe file master, akses file random bebas, file key, ID pengadu. Terus softwarenya adalah MySQL, semuanya sama MySQL. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamza dari kampus UBSI Pontianak, kelas 12 30. Oke, kali ini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain antarmuka dan testing. Oke, untuk desain antarmuka dan testing sepertinya langsung kita tes di webnya aja ya. Oke, jadi di sini ini ada tampilan loginnya, dan di sini kita bisa buat akun bakunya ya. Jadi kalau untuk penduduk, sebelum kita mengirim laporan, jadi kita harus membuat akun dulu. Misal sini namanya misal penduduk. Ininya centang ya. Disitu tinggal buat akun aja. Oke, kalau udah register, di sini kita tinggal login aja ya. Oke, jadi di sini loginnya itu ada 2 tipe. Jadi ada login untuk admin dan login untuk penduduk atau orang mengirim laporan nantinya. Oke, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan login untuk penduduk dulu ya. Di sini udah masuk ke itu ya, dashboard penduduk ya, tampilan penduduk. Oke, ini jumlah keluhan, ini adalah total berapa jumlah yang udah kita kirim ya. Di sini ada yang belum diverifikasi, berarti keluhan kita itu belum dikasih status sama admin, belum dikasih status approve atau di reject ya. Oke, di sini kalau keluhan sudah diverifikasi, berarti kalau laporan kita sudah di approve atau di approve-nya, nanti maka di sini jumlahnya akan bertambah. Oke, langsung ke menu ini ya, input keluhan. Oke, di input keluhan ini simple banget ya. Jadi untuk mengirimkan keluhan ya, kita perlu memasukkan foto. Misal contoh sini kita masukkan bebas ya. Misal sini
masukkan. Kalau udah dimasukkan fotonya, kita langsung kasih deskripsi. Misal jalan rusak. Ini kita hantem-hantem aja ya. Jadi kalau bisa untuk yang di keluhan ini, masyarakat itu harus memberikan detail sedetail mungkin dari lokasinya, dan intinya lokasi tepatnya di mana, dan detail-detail keluhannya. Oke, kita simpel aja gini ya. Ini hanya untuk contoh. Oke, kalau udah itu kita simpan aja. Oke, udah kita simpan. Jadi di sininya ini keluhannya. Di keluhan yang udah kita kirim itu bisa kita edit, dan ini kita lihat ya, kita di sini ada statusnya masih menunggu verifikasi, berarti menunggu verifikasi dari admin. Oke, di sini kita juga bisa menghapus keluhan, misalnya ada kesalahan teknis dari keluhan kita hapus, kita edit, dan kita lihat detailnya. Di sini fiturnya lumayan lengkap ya. Oke, kalau di sini di profil ini kita bisa melihat ya profil kita ya, profil kita tadi yang udah daftar. Seperti ini, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama. Oke, jadi di sini kita bisa mengubah password login kita ya. Ini password lama, password baru, konfirmasi. Oke, mungkin untuk yang anggota, mungkin untuk login anggota cukup itu saja ya. Kita langsung ke login ke admin. Kita langsung login ke admin. Oke, jadi di sini inilah tampilan dashboard dari admin. Ini semua keluhan, berarti jumlah keluhan yang udah masuk ya, yang udah masyarakat kirim. Ini keluhan belum diverifikasi, berarti keluhannya belum dikasih status atau reject. Ini keluhan sudah diverifikasi, berarti keluhannya udah dikasih status ya. Oke, langsung ke data keluhan. Nah, ini tadi, ini barusan data keluhan yang baru masuk ya, dan langsung ada di sini, jangan rusak. Coba kita review ya, ini ya. Oke, berarti keluhan yang masyarakat tadi udah masuk, jadi tinggal kita ubah aja statusnya. Misal kita coba ubah statusnya. Berarti kalau itu sudah diverifikasi. Kalau kita tekan X ini berarti masih pending ya dia. Berarti untuk diverifikasi kita harus klik centang ini. Oke, jadi gitu. Lalu langsung masuk ke data penduduk. Jadi di sini admin bisa melihat penduduk-penduduk yang udah daftar ya. Jadi data-datanya semua di sini. Lalu ke admin sistem. Jadi di sini kita juga bisa menambah admin ya, menambah login admin. Sini kita tinggal tambah aja. Misal contoh nama adminnya admin 3, tempat tanggal lahir, tempat lahirnya misal Pontianak. Nah, jadi di sini tanggalnya udah bisa kita setting ya.
tanggal 2000 Januari 1. Oke, jenis kelamin. Nah, di sini yang penting ini nama username ya. Nama username ini buat login nanti. Kita ubah jadi admin 3. Passwordnya samain aja sama usernya, admin 3. Oke, admin 3. Oke, di sini udah ya, udah kita tambahin data adminnya. Oke, di sini profil, di sini untuk profil admin yang lagi login ya, di sini kita juga bisa edit lagi ya datanya. Di sini edit password untuk mengubah password loginnya. Mungkin cukup itu saja untuk desain antarmukanya sama testingnya. Habis itu kita lanjutin aja ya. Kita lanjut pemeliharaan. Pemeliharaan ini bisa disebut juga dengan maintenance. Ya, di sini pengertiannya pemeliharaan sistem informasi adalah suatu upaya atau tindakan untuk memperbaiki, menjaga, mengulangi, mengembangkan sistem yang ada. Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem ada agar dalam penggunaannya dapat bekerja secara optimal. Oke, di pemeliharaan ini biasa si developernya melakukan update atau melakukan perbaikan bug. Biasanya sih seperti itu ya, dan meningkatkan performa webnya tersendiri. Oke, lanjut. Jadi di sini pemeliharaan sistem tuh ada 7 ya. Pertama, sistem backup, sistem optimization, sistem rebuild, sistem upgrade, training dan pelatihan, upgrade antivirus, temporsi antivirus, sistem security. Oke, di backup ini berarti ya membuat salinan copy untuk data-data penting perusahaan atau mencadangkan. Yang optimization ini melakukan defragmentasi data dan membuang sampah-sampah yang ada pada komputer. Berarti membuang yang nggak pentingnya di dalam komputer dan memperbaiki kesalahan peratur setting sehingga komputer dapat berjalan normal. Rebuild. Yang ketiga, sistem rebuild, yaitu membangun dan menata ulang kembali sistem yang udah rusak oleh faktor yang tidak disengaja agar sistem dapat bekerja normal kembali. Lalu yang keempat, sistem upgrade, menambah fungsi memperbarui sistem yang ada sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta melakukan testing stabilitas untuk hardware dan software. Intinya kalau yang upgrade ini meningkatkan ya atau memperbaharui sistem yang ada. Lalu yang kelima itu training dan pelatihan, itu memberikan pengarahan dan konsultasi kepada operator komputer sehingga operator dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan prosedur pengoperasian. Oke, yang keenam, update antivirus sama operasi virus, itu melakukan update definition file antivirus sehingga antivirus yang ada dapat memproteksi komputer dari serangan virus baik virus lama maupun baru, dan melakukan scanning serta memberikan komputer dari virus, membersihkan komputer dari virus. Yang ketujuh, sistem security, itu pemasangan firewall dan sistem autentifikasi untuk pengamanan sistem dan data penting perusahaan dari orang luar yang tidak berkepentingan. Oke, jadi ini 7 pemeliharaan sistem ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya
kami mohon maaf kalau ada beberapa kekurangan dari penjelasan kami, dimaklumi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.